Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ba'du. Kita masuk ke bab yang ke-18 ya. Bab ya. Qala Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yaitu surah Al-Qasas ya ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad ya tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai ya, memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Ini yang dimaksud adalah hidayah itu taufik ya. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mau masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memberikan dia petunjuk. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk, siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa bi sahih, dan di dalam hadis yang sahih ya, an Ibni al-Musayyib ya, dari Ibnu al-Musayyib ya, an abihi, dari bapaknya, qala, ia mengatakan, lama hadarat Aba Talib ya al-wafatu ya, tak kala kematian itu ya merenggut kehidupan Abu Talib ya, ja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Abu Talib ini adalah bapak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Ali bin Abi Talib ya, khalifah yang keempat ya. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi ya pamannya itu Abu Talib. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal, dan di sisi Abu Talib itu ada ya Abi Umayyah dan begitu juga Abu Jahal. Faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wa hajju laka biha indallah. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib ya. Di sini Rasulullah SAW membimbing pamannya dikarenakan kecintaan yang sangat kepada pamannya Abu Talib yang menolong Nabi SAW dalam berdakwah. Di detik-detik terakhir Abu Talib ya, di hari-hari wafat beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada paman yang ia cintai, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan hujjah ya untuk menolongmu ya, dengan kalimat tersebut ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Faqala, maka keduanya yaitu Abu Umayyah dan Abu Jahal mengatakan, apakah engkau benci ya dengan agama ya Abdul Muttalib ya? Atarghabu, apakah engkau benci an millati Abdul Muttalib, kepada agama bapakmu yaitu Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada ya, fa'ada alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataannya, begitu juga mereka berdua mengulang perkataannya. Fakana akhira ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib, dan akhirnya ya Abu Talib mengucapkan dia mati dalam keadaan ya memeluk agama ayahnya itu Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka ya, aku akan meminta ampun ya untuk dirimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang kita baca tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah di sini saya mengatakan lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu qadirin ala hidayatin man ahabba hidayatahu ya, wa huwa ammuhu Abu Talib ya, tabayyana annahu la yaqdiru ila ala ya ma aqdarahu Allah ta'ala alaihi
Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mampu memberikan hidayah, itu hidayah taufik untuk masuk ke dalam Islam, ya, kepada orang yang paling ia cintai, yaitu pamannya, ya, yang diinginkan, sangat diinginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hidayah, yaitu pamannya. Wa ammuhu Abu Talib, itu pamannya Abu Talib, ya. Tabayyana annahu la yaqdiru illa ala ma aqdarahu Allah Ta'ala alaihi. Dan ini ya menunjukkan bahwasanya ya Nabi SAW ya tidak mampu ya memberikan hidayah kecuali terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi SAW mampu terhadapnya. Fabatalat ibadatuhu min dunillah, maka batallah peribadatan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Ya. Sementara Nabi SAW aja ya tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Wa ibadatu ghairihi abtalu, dan beribadah kepada selain Allah itu batal. Wa abtalu kadu'ail amwati was salihin, seperti orang yang berdoa kepada orang yang mati ataupun orang yang saleh. Kenapa? Nabi sendiri saja tidak bisa memberikan hidayah ya kecuali yang apa Allah Subhanahu wa taala ya mampukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Konon lagi yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang mati ataupun orang saleh. Wal isti'anah ya, dan meminta tolong ya, meminta tolong bihim kepada mereka ya. Nah, dan minta tolong kepada mereka ya. Wa su'alihim ya tafridal qarab ya wa talbi syafa'ati minhum fa kullu dhalika syirkun akbar mukhrijun minal millah ya. Atau permintaan ya, permintaan yang menghilangkan kedukaan atau memberikan syafaat ya dari mereka, maka seluruh itu ya permintaan yang tidak mampu memberikannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti memberikan syafaat, itu adalah syirkun akbar, kesyirikan yang besar ya, mukhrijun minal millah ya, pelakunya mendapatkan ancaman ya keluar dari agama Islam. Itu dia. Maka kita harus berhati-hati ya, seperti doa kita di dalam ya salat kita. Tak kala kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami menyembah ya Allah, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Begitu juga ya doa kita ya, tak kala kita selesai dari salat, kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya Allah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untukmu ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan orang-orang kafir dari Yahudi atau Nasrani, begitu juga orang-orang musyrik, enggak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama. Maksudnya apa? La na'budu illa Allah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.